Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Orensa dengan NIM 2022211025 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Program Studi Biologi, Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, saya akan mempresentasikan aliran-aliran pokok di Indonesia. Banyak dijumpai aliran-aliran klasik di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal hidup manusia. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai zaman Yunani kuno berkembang pesat di Eropa dan Amerika. Penyebaran itu menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan ini pada umumnya menjadi acuan dalam penerapan kebijakan dalam bidang pendidikan di berbagai negara. Aliran-aliran dalam pendidikan mencakup 4 bagian, yaitu yang pertama aliran nativisme, yang kedua aliran empirisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang keempat aliran konvergensi. Aliran nativisme menurut Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860 dari kata natie yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika ia memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran empirisme menurut John Locke pada tahun 1704 sampai 1932. Dari kata empire yang berarti pengalaman, aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme menurut J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Yang keempat, konvergensi. Aliran konvergensi menurut William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak yang telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia, bakat, pembawaan dan lingkungan atau pengamalanlah yang menentukan pembentukan pribadi seseorang dan perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian, dan yang ketiga, sekolah kerja, dan yang keempat, pengajaran proyek. Pembelajaran alam sekitar. Ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik. Sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan dalam menghadapi dunia nyata. Melalui penjelajahan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar, belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta-merta memanfaatkan waktu
senggangannya. Pengajaran pusat perhatian ditemukan oleh Ovid de Crowley. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Constainer. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menata masa depan. Pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan watak para peserta didik tidak dapat terlaksana. Aliran-aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Taman Siswa, dan yang kedua INS, Indonesian Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1992 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Asas kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri, asas kebudayaan atau kebudayaan Indonesia, asas kerakyatan, asas kekuatan sendiri atau berdikari, asas berhamba kepada anak. Taman Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, artinya cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kodrat hidup artinya untuk memelihara dan mewujud kemajuan hidup, sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Kebangsaan artinya tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kebudayaan artinya kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Kemerdekaan atau kebebasan, apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya. INS atau Indonesian Netherlands School, sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, Padang Panjang, Sumbar. Sekolah ini mempunyai rencana pembelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Constainer. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi seorang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Terima kasih, sekian dan presentasi dari saya.